Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini kita akan membahas atau belajar lagi tentang multiple time frame monitoring, khususnya bagi pengguna BBMA Om Ali ya. Oke, di SOP sebelumnya Mimin pernah membahas tentang yang memvalidkan re-entry di suatu time frame adalah momentum di time frame ketiga ya. Oke, untuk itu kita akan perjelas lagi karena masih banyak yang kurang mengerti ya. Mungkin ada yang beranggapan kalau kita menunggu momentum di time frame 3 itu agak telat, SL-nya agak jauh atau segala macam ya. Oke, di video kali ini mungkin kita akan perdetail lagi yang semoga bisa menambah lagi kepahaman untuk kita semua ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, like dan share ke teman-teman juga agar Mimin lebih semangat mengupload hampir setiap hari ya. Oke, jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Oke, di sini Mimin sudah membuka pair, salah satunya UCAD, dan di sini juga mungkin teman-teman jika melihat ada banyak kekeliruan ya. Oke, kekeliruannya mungkin seperti ini ya. Di sini Mimin contohkan biasanya teman-teman akan keliru disebabkan di sini di weekly ada yang namanya re-entry sell. Sementara kalau lihat daily ada re-entry buy. Sementara di H4 yang memvalidkan re-entry weekly adalah momentum sell di H4. Sedangkan yang memvalidkan re-entry buy daily momentum buy di H1. Yang mana kita mau ikuti? Kan begitu. Ini sering terjadi banyaknya kebingungan di kalangan pengguna BMA. Makanya mempelajari multiple time frame ini tidak mudah. Dan kebetulan hari ini Mimin melihat ada ketidaksinkron di pair UCAD sehingga agak menarik untuk kita bahas ya. Oke, karena ini bisa menambah kepahaman, jadi Mimin ambil sebagai acuan ataupun sebagai tutorial kali ini yang berguna untuk kita semua ya. Oke, di sini kita bahas daripada weekly terlebih dahulu ya. Oke, di sini kalau kita melihat weekly benar-benar jelas bahwasanya ini ada momentum sell ya. Dan seperti SOP yang pernah kita bahas, yang memvalidkan momen re-entry sell weekly ya adalah momentum pada H4 ya. Artinya ini adalah time frame pertama ya. Time frame 1 weekly. Ini time frame 2 kalau kita ambil daripada weekly ya. Time frame 2. Sementara H4 adalah time frame ketiga ya. Yang memvalidkan re-entry weekly adalah momentum di time frame ketiga. Tapi kenapa re-entry ini tidak valid? Bahkan membuat CSR kukuh buy dan membuat re-entry buy. Dan kalau kita melihat kepada time frame H1, CSAK pada H4 ini adalah momentum buy pada H1. Dan di sini kekuatan kenaikan bermula karena dia break MA50. Kemudian dia membuat re-entry naik balik. Di sini juga akan terjebak kalau hanya melihat kepada time frame H1. Di sini ada CSAK sell. Ya. Terus dia naik buat CSAK buy balik. Ya. Jadi akan membingungkan ya. Oke. Untuk mengatasi hal seperti ini, di sini kita perlu melihat pertama dulu ya, time frame pertama dulu itu weekly. Kita tahu bahwa dia sudah berada di harga tertinggi yaitu MA5 MA10 high, dan MA5 MA10 high pada weekly adalah top BB pada daily. Dan di sini juga ada MA50. Tetapi top BB pada daily membuat momentum buy. Sehingga yang memvalidkan re-entry pada daily adalah muncul momentum buy pada H1. Dan area re-entry ini adalah follow daily. Nah, sementara momentum pada H4 mengikuti setup yang memvalidkan weekly. Nah,
Kenapa dia naik? Ya, kenapa dia naik di reentry H4 ini yang seharusnya kita mau sell tidak valid? Dikarenakan di sini Mimin contohkan dan kita buka ya. Oke, di sini kita sudah tahu ini adalah hari entry weekly ya. Kalau kita melihat kepada weekly, ini adalah hari entry weekly, dan kalau kita turunkan kepada H4 daily, sudah berada di area top BB. Turunkan ke H4 yang sepatutnya kita akan mengikuti re-entry sell untuk follow weekly. Oke, jika kita menganggap H4 adalah hari entry sell ya di area ini, kita juga harus ingat apa yang memvalidkan hari entry sell pada H4 ya. Yang memvalidkan re-entry sell pada H4 adalah momentum M15. Sekarang kita lihat M15. Adakah dia momentum sell? Tidak. Yang ada momentum buy. Momentum buy diteruskan dengan momentum buy. Apakah hari entry sell ini valid? Tentu tidak. Kenapa? Karena time frame M15 tidak mendukung hari entry sell yang ada pada H4. Dan pada saat ini dia membuat momentum buy. Apabila M15 membuat momentum buy, kemana destinasi dia? Adalah top BB ke time frame kedua. Ya. Dan di sini time frame kedua membuat momentum buy. Kemana destinasi? Ke top BB H4. Sekarang, apakah sudah sampai ke top BB H4? Belum. Top BB H4 adalah MA5, MA10 high pada daily. Ya, itulah sebabnya re-entry buy pada daily ini valid dikarenakan momentum buy pada H1. Ya, di sini momentum buy pada H1. Oke, destinasi momentum buy pada H1 top BB H4. Ya, jelas di sini ya. Jadi setup daily belum lengkap. Ya, setup daily ada pada momentum H1. Setup weekly ada pada momentum H4. Momentum terpenuhi, tetapi re-entry H4 terbatal karena di M15 membuat momentum buy. Ya, jadi nih lihat, ini adalah momentum buy dan M15 adalah zone zero loss buy. Sehingga sell re-entry sell pada H4 terbatal. Ya, karena tidak didukung oleh time frame ketiga. Kalau kita melihat ke time frame kedua, dia di sini memang ada satu reverse retest candle membuat momentum buy. Ya. Sebelum kita tandain ini candle retest, sebelum candle ini close menjadi candle retest, pada M15 dia membuat momentum buy. Ya, sehingga potensi kenaikan ada sehingga ke area top BB. Dan ketika dia menjadi close retest dan ternyata menjadi momentum buy, dia akan naik ke destinasi top BB H4. Dan sekarang H4 belum terpenuhi dikarenakan di sini ada candle arah kuku buy. Candle arah kuku buy di H4 adalah momentum pada time frame H1. Ya, itulah shortcut yang sudah kita pernah bahas ya di video-video sebelumnya. Oke? Di sini kalau kita follow re-entry daily, kita bisa buy dulu dengan cara konfirmasi di H4 ada momentum, ada re-entry. Seharusnya kita boleh buy. Kan ada pertanyaan juga, Bang, kalau kita nunggu momentum buy pada H4 lama nih. Ya, lama. Di sini kita baru dapat re-entry buy-nya. Nah, begini teman-teman. Kita bisa buy dari MHV. Ya. Kita bisa buy dari Extreme. Tapi kalau kita buy pada Extreme, kita harus tahu
ekstrim punya TP wajib. Apabila kita buy pada MHV dan di top BB tidak membuat momentum, kita harus TP. Nah, untuk itu momentum adalah sinyal yang membawa pergerakan market. Kalau sudah momentum, dia akan bawa. Dia akan bawa sehingga berterusan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Di sini mencontohkan seumpamanya time frame 1 adalah AH4. Di sini ada candle arah kuku sell. Dan di sini ada re-entry sell. Apa yang memvalidkan re-entry AH4 adalah momentum M15. Ini contoh lain ya, untuk memudahkan. Nah, pada saat ini ada momentum M15 yang menyatakan re-entry pada H4 valid. Nah, kemudian dia naik balik. Dia naik balik sampai ke top BB. Pertanyaannya kenapa? Karena setelah momentum, dia naik sampai ke top atau reject MB50, dia tidak meneruskan dengan momentum. Apabila tidak ada momentum, maka market akan berpatah balik 100%. Ingat apa kata Cikgu Amali. Ya, walaupun dia berpatah balik, destinasi dia berpatah balik ini adalah ke MA5, MA10 high pada H4. Ya, kenapa? Karena di sini ada sinyal yang berlaku pada H1, sehingga dia naik ke re-entry H1. Sebab itu, jika ada sinyal di time frame atasnya, dia akan follow balik, sehingga dia akan turun kembali setelah ke destinasi. Sama ada dia akan membuat ekstrim, TP wajib, dan MHV. Yang penting dia sudah sampai ke area tertingginya pada H1, dia akan follow balik re-entry pada H4. Nah, itu konfirmasinya. Jadi tidak ada kata telat mengikut sinyal H4 setelah kita menunggu momentum. Nah, mungkin di sini ada kekeliruan. Di sini di N15 ada momentum yang baru, Min. Ya, Min, di sini M15 ada momentum buy yang baru. Kenapa dia tidak naik lagi? Oke, kita sudah memberi shortcut juga di video-video sebelumnya. Yang memvalidkan momentum HM15 adalah candle arah kukuh di time frame H1. Sekarang H1 ada nggak candle arah kukuh? Tidak ada. Dia rejection. Mungkin ini disebabkan news atau apa. Lalu dia turun balik. Apabila dia close menjadi candle arah kukuh, barulah momentum ini akan membawa pergerakan market yang membatalkan re-entry sell pada H4. Ya, mungkin dari sini bisa menjawab ya, lebih clear dari video yang sebelumnya. Jadi singkat cerita, tidak ada telat, tidak ada kata telat, walaupun kita menunggu momentum di time frame ketiga. Bahkan kalau kita menunggu momentum di time frame ketiga, kita lebih selamat. Oleh sebab itu, makanya di sini ada hal yang menarik yang Mimin lihat, yang memudahkan mungkin teman-teman dalam menggunakan multiple time frame. Ya, yang mana di sini ada re-entry weekly, divalidkan dengan momentum dan re-entry pada H4, tapi di daily ada momentum buy dan divalidkan dengan momentum H1. Ya. Oke. Semoga bisa menambah kepahaman untuk teman-teman bagaimana cara memvalidasi re-entry, ya. Oke. Semoga bisa clear dengan video ini, yang mana kita bisa follow re-entry daily terlebih dahulu dengan destinasinya ke top BB H4. Karena kenapa dia akan ke top BB H4? Karena ada momentum buy pada H1. Apabila dia memang mau melanjutkan penurunan, dia akan membuat candle arah yang baru. Ya, dia akan membuat candle arah sell yang baru, sehingga BB ini nanti akan merapat. Ya, BB ini
bisa jadi dia akan merapat ke sini, dan nanti MA50 ini akan naik ke atas mid BB. Ya, dan ketika ini membuat candle arah kuku sell yang baru, misalnya seperti ini, otomatis di H1 akan membuat momentum sell. Ya, barulah dia akan valid untuk mengikuti weekly, atau dia set way dulu. Ya, bisa jadi dia reject low, set way, naik atas lagi, ya, set way ya, biasa akan set way yang panjang terlebih dahulu ya, baru dia akan meneruskan perjalanan. Oke, sekarang kalau kita berpatokan kepada H1, belum ada momentum sell ya, tapi lebih kepada ciri-ciri MAV atau market hilang volume, yang mana dia naik daripada mid ke top BB, tidak break line of fire ya. Jadi ada kemungkinan atau berpotensi dia akan buat momentum ya. Tapi apa-apa kita tunggu konfirmasi yang jelas terlebih dahulu. Yang jelas re-entry pada buy daily ini sudah pernah valid ya, dengan momentum buy pada H1. Di sini dia buat re-entry sekali. Ya, apabila re-entry yang tidak membuat momentum yang baru, dia akan sideways atau turun. Di sini bisa saja dia membuat rejection, terus naik lagi, atau langsung membuat momentum. Ya. Dan di sini kalau kita melihat kepada momentum pada H4, di sini juga masih bisa dikatakan belum valid untuk mengikuti re-entry weekly. Kenapa belum valid? Karena di daily belum ada candle arah. Jangankan candle arah kuku, candle arah awal saja belum ada. Ya, yang ada dia di reject low BB naik ke top BB. Bisa saja ini masih sideways. Dan kalau kita melihat kepada daily, ini masih berpotensi untuk naik. Kenapa? Karena momentum buy pada H1 belum dimatikan. Ya. Jadi masih berpotensi untuk naik. Nah, itu cara menganalisa ya. Kecuali kita scalping, itu bisa. Ya, kalau kita scalping misalnya di area re-entry buy ini, ya, kita lihat pada H4 re-entry buy CSAK, maka yang memvalidkan re-entry CSAK buy ini adalah momentum M15. Dan di sini ada sekali momentum re-entry tak membuat momentum yang baru. Nah, bagi yang kejar entry dari MAV bisa di sini. Di sini ada MAV, misalnya yang mau buy dia MAV, kita validasi lagi ke M5. Kalau MAV di time frame M15, apa yang akan berlaku pada M5? Sorry, dia lari. Kenapa dia lari ya? Dia berlari-lari. Nah, ini. Ya, ini ekstrim. Kalau kita lihat di sini juga sebelumnya di sini ada ekstrim. Ya, double ekstrim di sini. Ada ekstrim berkali-kali. Nah, ekstrim-ekstrim ini yang tidak perlu TP wajib. Kalau kita mau buy tunggu aman dikit, tunggu candle arah. Ya. Tunggu candle arah kuku. Mau tunggu lebih aman lagi, tunggu momentum. Ya, kan dapat juga ini berapa pip. Ya, kecil lah ya kalau UCAD, kecuali di gold ya. Nah, itu kita yang penting cara penggunaan dan memvalidasi setup menggunakan multi time frame ya. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi kalau berdasarkan kepada weekly untuk sell kita masih perlu menunggu ya. Karena sekarang belum ada konfirmasi di time frame H1 ataupun H4 untuk sell. Ya, jangkaan kemungkinan besar dia akan naik sampai ke
top BB ya. Dia akan naik ke sini. Mungkin dia akan berlaku rejection ataupun akan berlaku ekstrim balik, nanti akan berlaku TP wajib, MAV, candle arah kuku ya. Baru membuat reentry. Ini perkiraan masih lama ya. Selama tidak membuat momentum buy yang baru. Ya, karena kalau kita melihat MA50 masih di bawah mid BB. Artinya masih ada potensi untuk naik ya. Seperti di belakang ini ya. Bedanya ini tidak ada momentum sell. Kalau yang ini ada momentum sell. Ya, kalau ini rejection. Rejection seperti ini solid re-entry time frame daily. Nah, seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaan multiple time frame dan mungkin cara memvalidkannya ya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pemahaman buat teman-teman. Momentum adalah candle yang memvalidkan perjalanan time frame 1. Bukan berarti di time frame ketiga kita tidak boleh buy dari MHV. Misalnya seperti ini ya. Di time frame 1 kan di sini berlaku setup lengkap ya. Di sini ada ekstrim ya. Ada ekstrim, kita taruh line of fire-nya ya. Nah, ini ada ciri-ciri MAV, tapi dia tidak akan naik sebelum ada candle arah kuku ya. Apabila ada arah kuku akan ada re-entry ya, kita bisa buy di sini. Nah, selanjutnya tergantung, bila ada momentum baru dia akan naik yang agak jauh ya. Oleh sebab itu di SOP sebelumnya Mimin bahas momentum adalah yang memvalidkan re-entry di time frame 1. Bukan berarti setup MAV ini tidak valid ya, tetapi ada MAV yang sekedar datang kepada top BB reject turun balik ya. Jadi momentum adalah powerful signal ya. Oke, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menambah kepahaman dari sharing-sharing kita di video ini ya. Jadi tidak usah pening-pening ikut re-entry weekly, re-entry daily apabila kita berpegang kepada signal dan setup khususnya multi time frame. Dan multi time frame ini butuh kajian ya, mungkin butuh di backtest ya. Dia tidak mudah. Makanya untuk bisa memahami multi time frame, basic itu wajib. Jika tidak paham basic, maka tidak akan bisa paham yang namanya multi time frame. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa sedikit tercerahkan dengan video ini. Oke, supaya durasi tidak terlalu panjang, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita lanjutkan di video-video yang akan datang. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, like, dan bunyikan juga lonceng notifikasi. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan dalam penyampaian. Mimin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.